Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya relationship kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Capricorn, langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Set, ada energi dari Three of Swords reverse, kemudian ada energi dari Five of Pentacles. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Yep. Kemudiannya ada di sini. Ya. Berikutnya ada di sini. Ya. Jadi kalau Mari lihat kamu sedang memilih untuk yang pasti-pasti saja gitu ya. Kamu memilih untuk menjalani hidupnya kamu dengan pasti-pasti saja. Karena gini, dengan dia kamu masih bimbang dari situ. Kamu masih ragu, kamu masih kayak dilematis gitu. Bukannya kamu gak ada perasaan cinta sama dia, perasaan sayang sama dia. Tapi boleh-boleh kamu kayak sudah menghitung konsekuensi, kira-kiranya sebesar apa sih konsekuensi yang harus kamu tanggung gitu ya, atau kayak kira-kiranya gimana nih ya kondisi dan keadaannya untuk di masa depan. Kurang lebihnya kamu sudah bisa tahu di situ. Dan karena hasil dari pengamatannya kamu demikian, itulah yang bikin kamu kok kayaknya masih belum menganggap mantap ini ya hubungannya untuk kamu jalani di situ. Ya. Jadi kayak ada beban tersendiri dalam hubungan kalian berdua ini. Entah memang hubungannya karena kalian lagi LDRan gitu ya. Sesungguhnya kalau hubungan LDRan ini tuh kalian belum bisa beradaptasi. Masih kayak jarak ini tuh sebuah problem bagi kalian berdua. Gitu loh. Baik bagi kamu, baik bagi dia gitu ya. Terutama kalau melihat dari si dianya. Ini orang nggak bisa LDRan ini. Seperti itu ya, maunya dia ya pasangannya selalu ada, tetap ada untuk dia, itu ya kalau LDRan. Nah kemudian boleh aja hubungan kalian ini tuh ya adalah di situ sekatnya ya, ada di situ tuh fakta kenyataan yang akhirnya bisa membatasi kelanggengan hubungan kalian ini gitu loh ya. Nah ini yang bikin kamu akhirnya semacam aduh nggak bisa nih kamu berspekulasi habis-habisan di relationshipnya kalian. Ada kondisi dan keadaan nyaman hidupnya kamu yang dimana bisa-bisa kenyamanannya kamu itu tuh akan ambiar buyar kalau kamu buru-buru memilih untuk konsisten, terfokus, memprioritaskan hubungan dengan dia gitu ya. Misalnya seperti ini, kamu sebenarnya sih nggak mengapa kalau kamu itu tuh hidupnya tidak dengan dia ya, tidak diisi dengan dia. Sebelum kamu ketemu sama dia nyaman banget hidupnya kamu ini, Mari nampak nyaman sekali. Walaupun kamu katakan single gitu ya, kamu menjomblo sudah sekian tahun misalnya. Tapi enggak juga, kamu bisa sendiri tapi tidak sepi gitu loh. Nah ketika ketemu sama dia, mencoba untuk jalani kedekatan dengan dia, mulai nih kenyamanannya kamu agak-agak terusik ya, dan ada sih perasaan kayak gerahnya kamu juga ya di sana. Apalagi jangan-jangan kamu sedang main-main sama lakinya orang, sama bininya orang, atau sama tunangannya orang. Jadi kamu yang kayak aduh gawat ini kan gitu ya. Gawat ini. Nggak akan mungkin ini kami bisa barengan. Lawong dia sudah ada yang punya. Nah gitu. Ya.
Atau kamu bisa maaf banget ya Capricorn, jangan-jangan kamu sedang main-main sama orang yang berbisnis cinta. Nah ini ya, semoga bisa paham ya, orang yang membisniskan cinta, orang yang membisniskan seksualitas. Nah jadi kamu kan ini bahaya juga nih kan gitu ya. Kalau soal hatinya kamu sudah ada ini dengan dia, sudah ada. Kamu udah jatuh cinta ini ke dia. Tapi kamu juga akhirnya mesti logik gitu loh. Dia ini kan penjajah cinta gitu ya. Dan dia kelihatan sudah nyaman dengan profesinya dia. Dengan aktivitas dia yang seperti itu gitu loh. Dan style yang demikian kurang cocok sesungguhnya sama kamu gitu. Ya kan di sana. Jadi mari nampak kamu cukup berhati-hati di sini. Cukup berhati-hati. Atau kamu kayak ngelihat dia ini tuh orangnya masih seneng mengumbar diri kepada banyak orang. Nah itu bikin kamu ngerasa wah ini nggak benar juga nih kalau diambil jadi pasangan serius. Gitu loh. Pokoknya kayak ada cacat celahnya dia di mata kamu. Ada cacat celahnya dia. Dan itu tuh agaknya sulit untuk kamu kompromikan. Sulit untuk kamu terima. Itu loh. Dan walaupun kamu sulit demikian, memang ada sih rasanya kamu itu tuh sedih juga ya. Mungkin kamu lebih cenderung kayak berharap, andaikan kalian itu tuh berjumpa. Tapi dia bukan dalam kondisi keadaan dia saat ini. Gitu loh. Marilah mau kamu agaknya termenung-menung gitu ya. Andaikan dia belum jadi pasangannya orang, andaikan profesinya dia bukan seperti itu, andaikan jarak kalian ini tuh tidak ada gitu ya. Ada di sini andaikan gitu kamu kan. Karena kalau untuk kecocokan bagaimana orangnya, ini udah cocok sama kamu. Gitu ya, bagaimana idealnya kamu tentang kecantikan, kegantengan, nah dia masuk misalnya. Kamu seneng dengan tindakan romantis dengan kadar seberapa gitu ya, nah dia bisa gitu. Itulah. Karena ada kondisi dan keadaan saja ini yang membuat kamu akhirnya ragu-ragu ke dia gitu kan. Karakter orangnya gitu. Wujud fisiknya dia, cara pandangnya dia, bisa-bisa sudah bikin kamu itu tuh yang ngerasa cocok gitu loh. Makanya kalau nggak cocok ngapain kamu bisa jatuh cinta, gitu ya. Tapi dia bisa bikin kamu bahagia dan dia pula bisa bikin kamu menjadi resah dan kamu benci dengan keresahan seperti ini. Mari nampak. Nggak suka kamu dengan keresahan kayak gini. Gitu ya. Kalau untuk bergumul menghadapi keresahan seperti ini lebih lama lagi, bisa-bisa sesungguhnya kamu nggak kuat ya. Tapi masih tetap ada rasa penasarannya kamu di situ. Gitu loh. Masih ada kayak gimana ya kami selanjutnya ini ya. Gitu loh. Ya. Kayak jadi bersama dengan dia ngilu-ngilu nikmat. Itu mari tangkap dari kamu ya. Bahagia-bahagia sedih. Gitu. Jadi kayak yang kena dua-duanya. Hal yang bertolak belakang itu. Gitu lah. Bersama dengan dia nyaman tapi sekaligus meresahkan. Gimana ya? Ini sih harus memang orang yang mengalaminya ini yang paham maksudnya mari di sini. Cinta sekaligus benci, nah itu juga bisa. Gitu loh. Menganggap dia berharga tapi sekaligus memandang dia murahan. Nah itu bisa itu. Yang bagian ini, wah ini luar biasa dianya. Tapi bagian diri dia yang ini, gitu kan. Kok mau bikin muntah gitu ya. Bikin ilfil gitu loh.
Nah, jadi datang dia berbarengan pokoknya. Begitu kamu lihat dia bagus, ternyata ada buruknya. Dan itu tuh nggak bisa kamu indahkan. Nggak bisa kamu hanya kayak sebatas fokus aja dah sama hal-hal positifnya dia. Sama hal-hal oke-nya dia, nggak bisa. Kamunya, gitu. Kalau mau hanya untuk kayak sebatas menikmati apa adanya aja hubungan ini, tetap ada ego di situ ya. Ya kalau bisa lebih oke, kenapa harus kayak menikmati apa adanya saja, gitu-gitu kamunya, oke? Di situ. Oh. Jadi ya akhirnya kamu ya masih terlarut lah ini kalau Mari bilang pada situasi dilematis seperti ini. Bukannya kamu mau ingin meninggalkan dia, tapi bisa-bisa kamu juga tidak proaktif. Gitu loh. Kamu bukan mau melepaskan dia, tapi kamu juga tidak mau berjuang untuk kalian. Gitu ya. Jadi untuk sementara ini bolehlah dikatakan agaknya dibiarkan ngalir dulu gitu ya, mungkin prinsipnya kamu. Ngalir aja lah dulu, tengok-tengok aja lah dulu, lihat-lihat aja lah dulu, entah kayak gimana ini berikutnya gitu kan. Nah, kamu tidak mau repot-repot kayak mengendalikan, wah turun tangan, mengendalikan harusnya begini, mestinya begitu. Nggak mau kamu. Kalau konsepnya, teorinya sudah ada di kepalanya kamu, idealnya sih gini ya, mestinya sih begitu ya, bagusnya, oke-nya, ya gini. Banyak tuh ide-idenya kamu. Tapi apakah idenya kamu tuangkan dalam dunia nyata ini, kamu manifestasikan? Ya, Mari lihat sih masih belum ya. Masih belum. Gitu lah. Bahkan mungkin kayak pemikirannya kamu, aku udah belajar aja lah. Aku belajar aja lah untuk kemudian meniadakan dia dalam hidupnya aku. Ada. Seperti itu. Tidak semua, tapi ada beberapa teman-teman Capricorn Mari nampak demikian kan. Nah, orang yang bisa membuat kamu tersita pikiranmu, perasaanmu, perhatianmu, ya, orang itu adalah dia. Mari lihat dia nggak kayak gitu juga ya, nggak macam-macam kamu ini, nggak, agak-agak beda dia, gitu loh. Kalau kamu memang mau coba untuk mengendalikan kondisi dan keadaan, terutama kamu mau mengendalikan dia, kayaknya kamu nggak akan bisa tuh ngendaliin dia, nggak mau dia ini, nggak mau dia, gitu loh. Kalau memang kamu ingin bersama dengan dia, mau nggak mau kamu itu tuh harus beradaptasi ya dengan si seseorang ini. Harganya cukup mahal ini kalau kamu dengan dia. Harga yang kamu bayarkan. Gitu. Konsekuensinya memang besar ini dengan dia. Gitu loh. Mari lihat dia ini tuh hitung-hitungannya kuat ini. Jadi semacam dia kalau untuk cinta, Mari nampak dia ini tuh bisa nih sebenarnya tuh cinta sama kamu. Kalau kamu ada ini perasaan cinta sama dia, tapi kalau dia Mari agak ragu, gitu loh. Nah, dia punya perasaan ini memang sama kamu, tapi bukan perasaan cinta. Perasaan itu tuh kayak perasaan ego ingin bersama saja. Tapi sebentar-sebentar ini Mari nampak, cepat dia berubah-berubah hatinya dia sama kamu. Gitu ya. Jadi mut-mutan ini orang sama kamu. Mari nampak, mut-mutan. Gitu loh. Pas dia lagi mood, wah dia bisa kayak berkorban banyak sama kamu. Tapi ketika dia nggak mood, boleh-boleh kamu nggak dianggap ada. Gitu loh. Jadi kayaknya agak-agak ekstrim juga ini sikap orang ini ya. Sekalinya mesra-mesra banget gitu ya. Tapi sekalinya ngecuekin kamu, boleh dia tuh ngecuekin kamu lama. Sekali dia memberi, bisa itu besar pemberiannya dia ke kamu. Tapi sekalinya dia nggak mau memberi, udah tuh. Sama sekali nggak ada. Gitu ya. Kalau seperti itu. Jadi kalau kamu mau mengharapkan banyak hal dari dia, memang agaknya berat itu. Agaknya berat kalau Mari lihat. Ya tergantung, ini semua, dia geraknya itu tuh tergantung dari moodnya dia aja sama kamu. Gitu ya. Memang kalau kamu ingin dengan seseorang ini, ya balik lagi, ada harganya. Bukannya kamu nggak bisa bersama dengan dia ya, tapi kamu harus membeli dia.
Ini maaf, ini bahasanya Mari. Ada harus kamu beri. Ada kompensasi uang di sini. Mari jujur aja ya. Ada bisa nih kompensasi uang. Kalau kamu bisa ngasih dia uang banyak-banyak, kamu beli waktunya dia, kamu beli perhatiannya dia, kamu beli. Ini semua itu tuh ada nominalnya, Mari nampak. Kalau kamu misalnya orang kaya raya, harta berlimpah, mungkin kamu masih bisa nih awet dengan dia. Tapi kalau tidak ada kontribusinya kamu, gitulah, makanya dia jadi mut-mutan ini sama kamu. Gitu loh. Dia nggak bisa gratis-gratis itu datang ke kamu. Seperti itu. Ya. Atau kamu nggak bisa gratis-gratis datang dalam hidupnya dia. Nggak bisa. Itu. Ya. Jadi itu kalau Mari lihat. Kalau dia sempat memang memberikan banyak sama kamu, di saat ini tuh nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi. Maunya dia kalau bisa itu tuh ya gantian. Gitulah. Sementara kalau kamu mau memberikan banyak sama dia, kamu ada perhitungannya di sini kan. Tadi kata Mari, kamu nggak mau spekulasi. Kamu nggak mau itu. Gitu loh. Dia kalau udah memberikan banyak, pasti dia akan menuntut balik sama kamu. Kalau tuntutan baliknya dia itu nggak bisa kamu penuhi, ya sudah. Ya ginilah modelnya. Akhirnya dia menganggap antara ada dan tiada sajalah hubungan ini. Itu loh. Males dia jadinya ngelihat kamu. Di situ ya. Kalau kamu lambat energinya, tidak ada tindakan mengejarnya kamu ke dia, tidak akan kemana-mana ini hubungan ini. Nggak kemana-mana. Paling-paling jauh kalian menjadi teman tapi mesra. Seperti itu ya. Jadi hubungan teman tapi mesra saja, tidak lebih daripada itu. Betul loh. Nggak lebih. Jadi kayak kalian berdua ini tuh gambarannya saling menahan diri lah ini jatuhnya ya, terutama saat sekarang. Dia menahan diri untuk tidak berharap banyak sama kamu. Kamu juga sedang menahan diri untuk tidak berjuang banyak terhadap hubungan kalian. Seperti itu. Jadi ngambang ya. Kondisinya ini tuh ngambang, stuck. Di situ loh. Tapi ini memang gak lama lagi nih relationship kalian ya. Gak lama lagi. Sebab nanti kalian bisa nih akan sama-sama tahu bahwa kalian hanya ditakdirkan untuk berjumpa dan bersama untuk sekian lama, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Ini twin flame ya. Kamu dengan dia ini tuh Mari lihat sedang terkoneksi dalam cerita twin flame. Gitu. Ngilu-ngilu gimana gitu kan soalnya. Nampak Mari. Susah untuk bersatu, tetapi bisa ini tuh berkesan. Sangat berkesan dalam nanti cerita ini. Akan terus ini tuh bisa dikenang. Ya, baik itu bagi kamu dan bagi dia. Tidak akan terlupakan ini relationship ini. Walaupun tidak berhasil nanti untuk hidup bersama, walaupun nanti berjumpa dengan ceritanya berpisah, karena nanti ada ini tuh masanya benar-benar tidak ada lagi koneksi kalian berdua. Namun walaupun tidak ada koneksi, sama sekali lagi tidak ada interaksi, tapi kayaknya hidup kalian berdua di dalam jiwa. Kamu hidup dalam jiwanya dia, dia pun hidup dalam jiwanya kamu. Jadi kayak ini pengalaman fantastis gitu loh ya. Kalian punya pengalaman fantastis bisa berjumpa, menikmati kebersamaan sekian lama, tapi juga harus bisa menerima gitu loh, bahwa kemudian kebersamaan ini hanya menjadi kenangan manis saja, kenangan indah doang. Nah seperti itu. Jadi di saat belakangan ini boleh-boleh memang kalian lebih banyak diem-diemannya ya daripada interaksinya gitu, banyak diem-diemannya. Jadi kayak semacam tidak saling mengusik, tidak saling mengganggu.
gitu loh. Tetapi kamu intens, mari nampak, memikirkan dia ya, merasakan tentang dia, melamun tentang dia. Belakangan hari cukup sering kamu ini, gitu loh. Kamu bisa kangen sama dia, tapi belum tentu rasa kangennya kamu akan kamu lepaskan dengan cara berjumpa dia, nelfon dia, chatting dia, belum tentu. Kamu soalnya lebih memilih untuk diam saja. Nah, seperti itu. Kalau dia belakangan hari, mari lihat, tidak terlalu memikirkan kamu ya. Nah, ketika kamu diam, dia boleh-boleh tuh, udahlah, berarti kamu lagi happy di sana, kamu lagi senang di sana, ya udahlah, nggak usah diganggu gitu loh. Mana-mana juga moodnya dia ke kamu lagi nggak menggebu-gebu ya, gitu. Jadi posisinya hubungan ini tuh bisa, ya posisinya mengambang. Ini tuh hubungannya ada atau nggak ada sih ini, gitu. Di sana dibilang nggak ada, tapi kok aku masih mikirin dia ya, gitu. Dibilang ada, ini interaksi kami nggak sering-sering kok. Dan mari lihat-lihat, memang kalian pun tipis ini ya relationshipnya. Kalian memang nggak dalam ini, maksudnya gini, kalian nggak pernah nih ngomongin hal-hal yang serius gitu ya, tentang kita ini tuh gimana ya, nggak ada. Belum lebur kalian berdua, gitu loh. Jadi kalau ketemu boleh nih sama-sama banyak diem-diemannya, diem aja kita. Tapi dengan diam itu tuh juga berkesan, gitu ya. Kayak ada malu-malu meongnya, masih kayak terasa asing satu sama lain, gitu loh. Tapi dibilang asing, kok ada keintiman tertentu yang kalian nikmati. Ayo, namanya twin flame ya. Mari selalu katakan, kalau ngebaca hubungan twin flame itu tuh agak berat. Karena kalau orang yang belum mengalami, belum bisa bingung apa sih ini maksudnya. Karena dualitasnya twin flame itu tuh sangat kenceng, gitu ya, sangat kuat dia di sana. Jadi dia kacau, tipis, berjarak, namun sekaligus terasa spesial, terasa intim di dalam jiwa. Nah, begitu ya. Oke, baik Capricorn. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke lah, baik. Mari awal dari inisial B ada beras, Y ada yoyo, C ada cabai, kemudian D ada daun, kemudian P ada panda, S ada sayur, R ada rasa, kemudian ada H ada hati. Nah, masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 koin di sini. Sagittarius hadir, Aquarius ada, dan berikut ada energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.